Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang udah mau ngeklik dan nonton video gua. Perkenalin nih sebelumnya nama gua Nanda Farel. Lu bisa manggil gua Farel. Kali ini gua mau sharing tentang apa itu digital marketing. Jadi sebelumnya gua udah belajar selama 1 minggu penuh bareng Revo Digital Marketing Program. Nah, jadi kali ini gue mau nge-sharing sekaligus ini adalah bagian dari seleksi untuk masuk ke program tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke kontennya. Nah, gue udah buat kontennya nih. Oke, kita bakal belajar bareng-bareng, oke? Kupas satu-satu. CAC. Apaan tuh? Jadi CAC ini adalah salah satu dari bagian dari istilah di digital marketing yang wajib lo tahu sih. Jadi CAC itu adalah singkatan dari Customer Acquisition Cost. Nilai metrik CAC sangat berguna banget baik buat perusahaan maupun investor sob. Kok bisa? Iya, soalnya hasil metrik dari CAC ini mampu melihat profitabilitas perusahaan dengan meneliti perbedaan antara seberapa besar uang dapat dihasilkan dari customer dan seberapa besar biaya untuk mendapatkannya. Terus rumusnya gimana? Gini sob, gue punya contohnya. Misalkan lu punya perusahaan dan lu memperkerjakan seorang digital marketer dengan gaji 10 juta per bulan. Setelah lu memperkerjakan orang itu, dia pasti membutuhkan tools untuk memasarkan produk lu. Anggaplah dia nge-endorse seorang influencer seharga 20 juta, kemudian hasil endorse-nya menghasilkan 100 customer baru setiap bulan. Wow. Maka CAC-nya adalah 10 juta hasil 10 juta gaji si marketer maksud gua ditambah 20 juta biaya untuk endorse itu ditambah berarti totalnya kan 30 juta tuh untuk lo ngelakuin sebuah digital marketing. Kemudian dibagilah 100 ini adalah hasil customernya. Jadi sama dengan lo bakal mendapatkan customer itu 300.000 per customer gitu maksudnya. Jadi untuk mendapatkan satu customer lo butuh uang 300.000 gitu gampangnya. Oke, next kita bakal masuk ke SEO. Oke. Apaan sih nih SEO? Gue taunya CEO. Oke, garing. Jadi SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimizer. SEO berfungsi untuk mengoptimasi website lu untuk berada di urutan paling atas dalam mesin pencarian. Kok bisa? Bisa dong. Ada dua jenis SEO. On-site SEO. Optimasi ini berurusan dengan penyesuaian elemen yang ada di website kita. Nantinya search engine bisa mudah merayap untuk mendapatkan informasi dengan mudah. Contoh yang dioptimalkan dari dalam website adalah URL, teks, gambar. Kemudian ada offsite SEO. Optimasi dari offsite SEO adalah tentang bagaimana caranya kita membuat konten di website kita agar layak dikunjungi oleh pendatang baru sob. Gitu. Kira-kira perusahaan gue butuh SEO nggak nih? Tergantung situasi dan kondisinya. Jawabannya iya butuh. Kalau lu memang mempunyai resource yang cukup, sedang menjalankan strategi jangka panjang dan sedang tidak terburu-buru dengan hasil penjualan lu. Dan lu belum butuh kalau lu sendiri sedang membutuhkan hasil dengan segera gitu. Lu lagi ada target sales nih. Jadi ya disaranin lu jangan menggunakan si SEO dulu, tapi coba yang lain dulu. Nanti kita kupas. Dan kalau produk lu masih inovatif, jarang dicari orang di dalam Google juga jangan dulu deh gitu. Terus ada yang namanya SEM. SEM ini adalah singkatan dari Search Engine Marketing. SEM adalah langkah pemasaran digital dengan skala yang besar sob. Kok bisa? Bisa dong. Pernah gak sih kalian melihat sebuah iklan berbayar atau postingan pada search engine yang menampilkan sebuah website di urutan paling atas? Ya, itu dia. Itu bagian dari SEM sob. Karena memang dalam praktiknya kita akan membayar kepada layanan penyedia ads tersebut sesuai dengan jumlah per kliknya. Kalau lu nge-search nih sepatu Vans misalkan, terus ada di urutan di Google tuh dia paling atas terus ada tulisan iklan berbayar. Nah, itu juga SEM sih. Kira-kira perusahaan gue butuh SEM nggak? Tergantung situasi dan kondisinya. Iya butuh kalau lo punya budget yang cukup untuk mendatangkan customer sob. Dan lo belum butuh kalau produk lo sangat inovatif karena orang-orang masih belum tahu tentang produk lo dan mereka juga belum nyari-nyari tahu produk lo di Google. Misalkan produk lo namanya gampangnya udah produk lo namanya A. Terus orang-orang kan belum tahu tuh produk A, masih jarang yang googling. Kalau misalkan orang nge-googling tentang A, ya masih jarang gitu. Kecuali lu misalkan udah fans, orang nge-searching fans tuh kan sering gitu. Ketik fans nanti bisa tuh perusahaan lu muncul paling atas, hasil jualan lu iklan berbayar gitu. Kalau orang ngetik itu keywordnya fans nanti lu bakal naik gitu sih gampangnya. Clear ya, oke.
Habis itu ada yang namanya CRM. Apa nih CRM? CRM adalah singkatan dari Customer Relationship Management. CRM sendiri berfungsi untuk membantu menarik customer baru dan mempertahankan customer yang lama. Waduh, keren nih. Kok bisa? Gimana? Jadi gini, ada dua caranya. Ada yang namanya newsletter campaign. Contoh dari newsletter campaign ini adalah email informatif seputar kegiatan yang diberitahukan kelewat email lu sob. Seperti ada email pemberitahuan dari suatu perusahaan yang sedang mengadakan event besar kayak GoFood Festival. Ada GoFood Festival nih, ayo ikut gitu. Terus ada yang namanya drip campaign. Contoh dari drip campaign yang pertama adalah welcome emails dari perusahaan. Kedua adalah up atau cross selling email yang isinya misalkan lu nih mau sign up terus disuruh aktivasi kan biasanya lewat email lu, tapi lu nggak aktivasi, tiba-tiba ada email balik lagi kayak kok gua nggak ngeliat lu sih, lu nggak aktivasi, nggak mau berlangganan di gua. Nah itu namanya bagian dari drip campaign gitu. Kira-kira perusahaan gua butuh CRM gak nih? Tergantung situasi dan kondisinya sih. Iya butuh, jawabannya bisa dibilang bahwa perusahaan cenderung butuh. Karena CRM khususnya drip campaign ini bakal berguna banget buat meningkatkan nilai umur pelanggan atau biasa disebut CLTV, Customer Lifetime Value. Dan tidak belum butuh kalau jumlah customer kamu masih belum besar. Tidak disarankan terlebih dulu deh untuk menginvestasikan uang kamu untuk membangun sistem email pemasaran. Jadi mending coba yang lain dulu. Sosial media organik. Nah, menarik nih, apa nih? Sosial media organik adalah cara perusahaan untuk terlibat lebih proaktif dengan customer. Emang gue butuh yang gituan? Butuh. Kalau perusahaan lu lagi mengejar sebuah kredibilitas dan profesionalisme dalam pelayanan pelanggan, sob. Belum butuh kalau perusahaan lu lagi butuh dana dengan segera, karena dana investasinya lebih baik lu pakai untuk keperluan nyebarin ads mungkin, atau biar post lu lebih banyak dilihat dulu gitu. Jadi kesimpulannya gini, sosial media organik adalah seni untuk membuat customer makin lebih dekat sama kita. Kemudian ada yang namanya social media paid, atau di sini Facebook Ads sih. Social media paid yang paling efektif adalah Facebook karena penggunanya banyak. Selain Google, Facebook itu. Selain dia punya Instagram, Facebook itu penggunanya juga super duper banyak dan aktif. Gimana coba tolong jelasin. Ads yang ditampilkan melalui sosial media cenderung lebih efektif karena banyak pengguna aktifnya. Terlebih lagi kita bisa mengkerucutkan kriteria target pasar kita sesuai yang kita mau. Pernah nggak sih lo kayak lu lagi nggak butuh sesuatu nih, lu lagi iseng-iseng di Instagram nggak geser-geser, tiba-tiba ada iklan fans gitu, atau iklan tentang kursus digital marketing gitu. Nah itu muncul secara tiba-tiba, itu namanya ads. Biasanya sih cara kerja sama dengan penyedia sosial media ini adalah membayar cost per klik gitu. Jadi kita posting, tiap ada yang ngeklik iklan kita yang ditampilin sama Instagram, Facebook atau apapun itu, nanti bakal jadi sebuah pembayaran gitu loh. Terus perusahaan gue harus invest lewat media sosial paid aja nih? Tetap ada pertimbangannya sob. Jawabannya iya, on invest kalau lo mempunyai target serta kriteria customer lo. Walaupun customer lo belum tahu tentang jasa atau produk apa yang lo jual gitu. Tidak invest kalau produk lo adalah produk yang cenderung mudah dicari, lebih baik diinvestasikan ke SEM aja sob. Iya sih bener. Jadi gini nih, ini menarik nih. Kalau produk lo masih baru gitu kan, kayak namanya si produk A tadi kan, lu belum banyak orang googling tentang produk lo gitu. Tapi lu bisa mentargetkan nih, kayak mengkerucutkan, wah gue pengen pembeli gue adalah anak muda usia gini, suka sepatu gitu. Nanti dari mesin dari dari si penyedia ads-nya tuh kayak ngecoding atau apalah bahasanya, biar tiba-tiba tuh muncul di orang itu gitu. Jadi orang tuh jadi ngeklik, jadi tahu kalau lu tuh lagi jualan A gitu. Nah, kenapa nggak kalau misalkan lu produknya udah terkenal, nggak lewat sini aja? Ya karena orang-orang udah lebih banyak nge-googling produk lu, lebih baik duitnya tuh ditaruh di SEM aja. Ntar muncul dah di Google nama lu paling atas, tuh lebih efektif daripada lu harus target. Ini cocoknya untuk produk baru sih. Kemudian ada yang namanya ad network display. Apa lagi nih? Ad network adalah sebuah banner online yang biasanya muncul di sebuah website atau blog. Kayaknya gue tahu nih. Iyalah, coba ya gue jelasin.
Ad network adalah sebuah banner online yang biasanya kalian lihat di website. Cenderung advertiser menggunakan Google Display Network untuk mempublish iklannya. Kayak contoh nih yang paling sering gue lihat sih, kayak gue lagi guling paling sering sih judi bola sob, asli. Itu kayaknya muncul di mana-mana dah. Kalau nggak kayak obat-obat MLM gitu dah. Nah, duit pemasaran gue dipakai untuk ad network aja kali ya. Tunggu dulu. Lu boleh invest di ad network kalau lo udah bosen atau udah jenuh pakai cara pemasaran yang lain. Setelah lo lebih memprioritaskan untuk menumbuhkan rasa sadar dan was-was ke customer lo. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kalau lu belum nyobain yang lain, ya jangan ad network dulu, karena cenderung ad network ini buat eh, memperluas jangkauan aja nih, kan tidak invest. Kalau lo udah memasarkan produk lo di saluran pemasaran yang lain, ad network cenderung hanya untuk memperluas jangkauan aja. Jadi kalau produk lo udah gede, lo mau memperluas pasar boleh. Tapi kalau di awal-awal lo baru munculin produk, jangan pakai ad network dulu deh. Lebih baik pakai yang ini nih, sosial media paid tadi gitu. Nah, kemudian kita masuk ke skill. Nah, dari sini ya. SEO butuh skill apa? Skill yang dibutuhkan untuk misalkan nih, nggak, maksudnya gini, lu kan ini banyak ya, digital marketing itu banyak, nah divisi-divisinya. Nah, lu lihat dulu nih skill lu di mana gitu. Kalau skill lu kayak gini kayak gini kayak gini, berarti lu cocok jadi ini gitu, maksud gua. Jadi coba SEO tuh butuh orang yang kayak gimana. Butuh skill mix of analytical and creative skill, project management skill, dan strong curiosity. Jadi technical know how helpful. Jadi intinya kayak kalau lu punya jiwa-jiwa kayak gini nih, project management, lu punya rasa penasaran yang hebat, lu bisa analitik dan creative skill yang bagus, lu cocok nih di SEO. Oke, clear ya. Kemudian ada yang namanya CRM. Butuh skill strong analytical, itu jelas sih. Kalau rata-rata marketing tuh butuh analytical yang baik untuk menganalisa pasar sih. Paham tentang habit atau apa ya nih, psikologi dari si customer itu sendiri. Lo harus paham customer itu kayak gimana gitu. Ada structure thinking, berpikirnya harus terstruktur. Lo punya skill copywriting juga adalah nilai besar buat lo, nilai plus yang besar gitu. Tahu untuk apa sih CRM tools itu kayak gimana, itu jadi sebuah kelebihan banget sih. Kemudian ada namanya paid marketing. Nah, paid marketing ini excellent analytical skill, high attention to detail, optimization mindset, sama potential team lead. Oke, lu butuh skill ini untuk jadi paid marketing. Kalau lu punya skill ini cocok nih. Kemudian ada namanya biz dev atau offline. Skill yang dibutuhkan adalah strong interpersonal and negotiation skill, technical know-how of the medium, out of the box thinking, foundation of analytical skills is a big plus. Cocok. Nah, kalau gue pribadi cocoknya di sini. Content marketing and social media, butuh skill apa? Copywriting, creative thinking, analytical skill, and structure a big plus. Dikit ya kelihatannya. Iya sih, cuma tapi ya gue merasa cocok di sini gitu. Gue soalnya sering menganalisa pasar. Gue juga paham customer juga sih. Jadi gue rasa gue cocok di sini. Nah ini apa nih? Ini apaan? Ini cuma pelengkap doang. Ini mirip guru gue aja yang namanya Razi Tolib, founder Steve.com, mantan wakil presiden direktur marketing Zalora. Oke. Ini ada Matteo. Ya ini gue iseng aja sih. Dia juga mantan presiden direktur marketingnya Zalora, bro. Gila, apa nggak keren? Ini siapa? Ya ini gue sob. Gue aslinya pakai kacamata, FYI aja. Jadi itu selesai kuliah singkat kali ya. Bukan kuliah singkat sih, gue cuma sharing. Kalau misalkan gue ada yang salah definisi atau lu mau nambahin, lu boleh komen di bawah. Jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe juga YouTube gue sekalian. Oke? Thank you very much. Kalau ada yang mau nanya-nanya, bisa diskusi di kolom komentar. Thank you.